Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan bisa melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah di 10 hari terakhir Ramadan ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Pemirsa kurma rahimakumullah, Idul Fitri adalah salah satu dari 2 hari raya bagi umat Islam. Idul Fitri adalah hari yang banyak dinantikan oleh kaum muslimin. Kita dapat melihatnya dari aktivitas mudik dan maraknya bingkisan-bingkisan istimewa yang dijual menjelang Idul Fitri. Lalu sebenarnya apa sih makna Idul Fitri itu? Tujuan-tujuan apa yang bisa kita dapatkan di hari Idul Fitri dan amalan-amalan apa yang bisa kita lakukan di hari Idul Fitri? Idul Fitri, kata Aid berasal dari kata ada ya'udu yang artinya kembali. Sedangkan fitri berasal dari kata fatoro yafturu fitron yang artinya makan atau minum. Makna Idul Fitri adalah hari kembali berbuka. Hari ketika umat Islam sudah boleh makan atau minum setelah mungkin sebulan penuh tidak diperbolehkan untuk makan dan minum di siang hari. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Anas bin Malik, tak sekalipun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pergi untuk sholat pada hari raya Idul Fitri tanpa makan beberapa kurma sebelumnya. Dalam riwayat lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan kurma dalam jumlah ganjil. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian, apa sih tujuan dari Idul Fitri itu? Tujuan dari Idul Fitri bukan sekedar kita merayakan setelah kita berpuasa sebulan penuh. Akan tetapi tujuan dari hari raya Idul Fitri diantaranya yaitu tujuan yang akan dicapai dari kewajiban berpuasa sendiri, yaitu menjadi manusia yang bertakwa. Kemudian tujuan dari hari raya Idul Fitri selanjutnya kita bersyukur atas kekuatan dan juga kesempatan dalam kita bisa melaksanakan puasa dalam mencapai tujuan Ramadan, dan juga memohon ampunan kepada Allah atas dosa dan kesalahan-kesalahan. Dari sini seharusnya setelah Idul Fitri, seorang muslim harus bisa menjadi lebih baik. Ibadah yang biasa rutin di bulan Ramadan harus tetap kita laksanakan, kita tingkatkan. Seperti misalnya tadarus Al-Quran, qiyamul lail, sholat berjamaah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ketahuilah bahwa amalan yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu. Pemirsa kurma rahimakumullah, ketika Idul Fitri kita boleh bergembira, bersuka cita
Akan tetapi jangan kita terlalu berlebih-lebihan, bahkan lupa dengan makna atau esensi dari Idul Fitri itu sendiri. Bahkan para ulama terdahulu ada yang malah bersedih di hari Idul Fitri. Gerangan apa yang menyebabkan beliau bersedih di hari yang selayaknya dan umumnya kaum muslimin bersukacita? Pemirsa kurma rahimakumullah. Ternyata alasan yang melandasi para ulama bersedih ketika di hari Idul Fitri adalah mereka tidak tahu apakah amalan yang telah dikerjakan selama Ramadan apakah menjadi amalan yang diterima ataupun tidak. Itu ulama ataupun yang sudah memang bagus untuk amal ibadahnya. Lalu bagaimana dengan kita yang mungkin amalan ibadah kita di bulan Ramadan biasa-biasa saja? Oleh karena itu, marilah kita tidak berlebih-lebihan dalam menyambut Idul Fitri dan kita harus tepat untuk melaksanakan amalan-amalan saja, apa saja yang perlu kita lakukan di hari Idul Fitri. Pemirsa kurma rahimakumullah. Amalan-amalan yang bisa kita lakukan ketika di hari Idul Fitri diantaranya yang pertama, memperbanyak takbir pada malam hari raya Idul Fitri sejak matahari terbenam hingga esok ketika sholat Id dimulai. Kemudian yang kedua, semua kaum muslimin dan muslimat dianjurkan untuk mendatangi tempat sholat untuk mendengarkan khutbah dan juga melaksanakan sholat Idul Fitri. Termasuk wanita yang sedang berhalangan juga dianjurkan untuk mendengarkan khutbah. Selanjutnya, amalan ketika di hari Idul Fitri adalah saling mendoakan. Dari Jubair bin Nufair, ia berkata bahwa jika para sahabat Rasulullah SAW berjumpa dengan hari Idul Fitri atau Idul Adha, satu sama lain mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalku dan amalmu. Pemirsa kurma rahimakumullah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.